Jadi sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan tadi, sudah ada hasil daripada metode otak kanan ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, ya Rabbi ya. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana aqum amamakum bil fadli. Baik. نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الساعة 11:11 وأما صلاة وقت الظهر يأتي في الساعة 11:12 واثنين. طيب. نحن نصلي هنا يا سندي؟ نعم المصلى هنا؟ نعم نعم إن شاء الله. طيب. أنا أتكلم أمامكم باللغة العربية Indonesia wa Minangkabawiyah. Kalau Sadatres itu sebetulnya dia lebih sulit bahasa Indonesia. Dia lebih fasih bahasa Arabnya sama bahasa Pikumbuh. Ya. Beliau itu sebetulnya teman sekolah saya. Ini enggak saya enggak begitu. Beliau itu teman satu MAPK sama saya. Satu angkatan, satu asrama. Kalau bahasa anak MAPK itu satu tungku, satu guru gitu ya. Jadi kemudian beliau salah satu orang yang seperti anak panah dia. Ini nggak ada dia di sini kan? Makanya saya bisa ngomong. Beliau itu seperti anak panah. Kenapa saya bilang seperti anak panah? Pada saat dulu kami udah tamat, lalu kemudian kami pergi ke kuliah. Saya lanjut ke Jakarta waktu itu nggak lulus di Mesir. Lalu kemudian masuk di Darussalam Islamiyah. Beliau malah tidak fokus langsung pada kuliah, tapi beliau ambil ke berbagai macam program ma'had takhusus tertentu. Pada tahun 2002 saya tamat, lalu kemudian sampai 2004. Kalau 2004 saya berarti udah semester 4 atau 5 ya. Tapi beliau ini masih belum kuliah. Akhirnya kita berpikir, nah ini anak mau kuliah atau enggak ya? Kita udah semester 4 nih, lagi mau tamat gitu ya. Lalu kemudian 2004 pasca tsunami Aceh, beliau jadi relawan di Aceh. Kemudian setelah itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar? Nggak ada kabar lagi. Ada kabar di mana? Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Akhirnya nggak ada kabar, lalu kemudian nggak tahu di mana rimbanya. Nah, pada tahun 2014 teman saya atau teman kami sudah jadi pimpinan pondok pesantren di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi namanya Al Irsyad Boarding School. Lalu kemudian beliau ini, teman saya yang jadi pimpinan pesantren, datang ke situ. Pas datang ke situ, assalamualaikum, saya mau ketemu dengan mudirnya, ada. Oh ada, Pak Didit. Dianterin ke dalam. Pas dianterin ke dalam, dikasih tahu, Pak, saya dari Kementerian Agama. Pada Musa. Lalu kemudian saya mau menyampaikan ke Bapak, saya mau bantu pesantren Bapak. Gimana caranya? Oh iya, bagus. Panjang lebar itu dia cerita. Kawan saya ini tetap melayani seperti tamu biasa. Sudah panjang lebar baru mau pulang, beliau nanya lagi, Bapak serius gak kenal saya? Enggak, katanya. Serius Bapak gak kenal saya? Enggak. Akhirnya beliau ini punya satu khas ketawanya. Ketawanya itu beliau kalau ketawa tuh sambil pegang dekat hidungnya. Pada saat beliau ketawa seperti itu, barulah dia, oh ente Datres gitu. Perbedaannya adalah dulu waktu tamat itu badannya kecil. Beliau itu adalah anak mahasiswa yang paling kecil di antara kami semua. Paling kecil. Lalu kemudian setelah datang, seperti itu tuh badannya. Jadi gak ada yang kenal. Pulang-pulang sudah jadi dokter. Dan beliau ini aktivitasnya, tadi gak disinggung panjang lebar. Beliau kan bilang tadi, saya cari nafkahnya di kampus. Apakah untuk pribadi? Saya bilang tidak. Beliau itu punya satu proyek dakwah di daerah Mentawai. Beliau punya sekolah di situ, dia dapetin duitnya di situ, dibawa ke sana, lalu kemudian dia bangun pesantren di daerah Mentawai. Itulah salah satu aktivitas beliau. Dan Bapak Ibu, beliau itu sebetulnya orang terdekat dari rektor UNP sekarang. Rektor UNP yang sekaligus jadi ketua PWNU Sumbar, Pak Ganefri. Dan kabar baiknya adalah di UNP itu akan dibuka cabang Lipia. Jadi Lipia akan buka di UNP. Jadi anak-anak kita tidak mesti harus tes Lipia ke Jakarta lagi atau ke Medan, tapi bisa di Padang, di UNP. Jadi ini informasi bagi Bapak Ibu, tahun ini bukan. Tahun depan.
Karena tahun ini lagi ada kunjungan ke Saudi, saya nggak tahu. Sebetulnya kalau cerita dari kawan-kawan, karena yang mengurusi itu juga adik kelas kami, jadi kasih tahu sebetulnya dia yang disuruh, ditawarin gitu. Tapi menjadi masalahnya beliau nggak mau, nggak tertarik. Ditawarin jadi PNS, nggak tertarik, entah kenapa. Allah besar. Jadi hari ini saya sengaja undang beliau untuk mengadakan sebuah acara yang disebut dengan revolusi pembelajaran bahasa Arab. Tapi dari tadi pagi kita agak sedikit tegang ya. Saya ingin refreshing dulu semuanya. Kita boleh berdiri Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, dalam hitungan ketiga. Belum kan? Saya bilang dari hitung ketiga. Saya baru tahu ya, kalau seandainya dulu ketika murid, oke, bel udah berbunyi kita pulang. Muridnya duluan pulang ya. Betul ya? Kita belum sempat salam dia udah berangkat. Kira-kira mereka belajar dari siapa? Kita gitu. Dalam hitungan ketiga silakan berdiri. 1, 2, dan 3. White is natural. Saya akan ajak Bapak Ibu semua, saudara semua, gerakan badannya dulu. Sebetulnya saya kurang tidur tadi malam, makanya saya ajak saudara semua. Kemudian gelengkan kepalanya, oke, luruskan, oke. Ini di video ini boleh, di video ini banyak kamera nih boleh banget. Nah, oke, baik, oke. Kemudian ikuti gerakan saya ya, ikuti gerakan saya. Wahid, wahid. Oke, wahid. Isnain, silakan. Dalam hitungan ketiga, tolong taruh ujung telunjuknya ini di pinggir hidung. Mohon maaf, tidak ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan naruhnya di dalam hidung. Ya, kita ulang. Wahid, wahid, isnain. Peserta pertama yang bisa dengan permainan ini ada door prize 1 buah bitofah mufrodat dan buku. Harganya sekitar 75 juta. Dikurang nolnya Bapak. Dikurang nolnya. Mereka selalu bilang nggak bisa. Terus ditanya, apakah mata pelajaran di sekolah, mata pelajaran yang terkait dengan bahasa Arabnya banyak atau sedikit? Banyak sebetulnya. Apa? Nahu, sorof, imla, mutalaah, kitabah, apa lagi? Lughah Arabiyah, insya. Masih satu tuh. Nah ini menjadi masalah kan. Padahal ketika dilihat itu dia sudah matang. Apalagi mohon maaf, pondok pesantren yang anaknya itu sudah 24 jam di tempat kita. Tapi bahasanya seperti Ustaz Datang bilang tadi itu, ketika kita ngomong orang Arab nggak ngerti. Ya, padahal anak-anak kita ketika orang tuanya datang ke sekolahnya, Masya Allah Ustaz, anak saya ngomongnya bahasa Arab pintar banget. Nggak ngerti saya. Apa yang ibu dengar tadi? Anta mujud-mujud fakot. Kalau yang putri gimana Ustaz? Oh, anak saya tadi kunjungan gak seorang putri. Ayo ukhti intazirni anak kaman wawa. Gak paham? Jangan kan orang Arab, Ustaz aja tak paham. Anak saya kaman lagi wa dan wa sambungkan kaman wawa lagi dan. Ini bahasa yang sering kali kita temukan. Sampai juga ini kisah nyata. Ketika kuliah, bertandinglah kampus saya melawan kampus Libya. Anak Libya itu kenceng sekali larinya sampai kami kalah. Apa kata teman saya dari salah satu pondok pesantren? Masya Allah, surah jiddan huwa masuk-masuk analahum fil waraq. Mana mubtada'nya, mana khabarnya, nggak tahu. Dia mengulang matruk analahum fil waraq. Matruk apa? Oh, dia ingin mengungkapkan, Masya Allah, kencang sekali larinya. Tinggal saya oleh dia di belakang. Diterjemahkan apa teks Indonesianya ke dalam Arabnya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua anak kita. Tapi ketika tes ke Timur Tengah, anak saya kok nggak lulus Ustazah. Gini, kenapa nggak lulus Ustaz? Berarti ada yang salah gitu. Oh ternyata bahasa yang berkembang di pesantren adalah bahasa yang fasad. Atau mereka dikenal dengan mufsidul lughah. Orang yang merusak bahasa. Berbahasa Arab gak mereka? Bahasa. Tapi ketika diomongin, orang nggak ngerti. Jangankan orang Arab, kita aja kadang-kadang mikirin apa maksudnya. Ada sajid dan mari kalau dihadap. Apa arti ila sa'ah? Ila ke sa'ah. Dia nyakitin teman-teman ila sa'ah.
pakai ekspresi juga tuh ngomongnya gitu. Ini nggak ada yang live di Facebook. خلاص. Dari dong, ini apa A I U gitu ya. Kalau bahasa guru saya cuma gitu aja, baca aja A semuanya pasti ada betul salah satu. Berarti dari perkara i'rabnya ya. Oke, baik. Ustazah? Minat siswa. Minat siswa. Nah, ini penting nih. Minat siswa. Minat siswa. Oke, saya simpulkan ya. Ini komprehensif nih. Tapi tak ada satupun yang saya lihat gurunya juga nggak pandai bahasa Arab. Nggak ada kayaknya nih ya. Saya mohon maaf. Ini kita revolusi ya. Kita di sini bukan mengerosting, menjelek-jelekkan, tapi kita cari solusi, betul nggak? Masalah terbesar dari itu adalah karena kemampuan dari gurunya juga nggak ada berbahasa Arab. Bahkan saya punya kenalan di salah satu sekolah di Pekanbaru cukup besar. Dia nggak mau menggunakan jasa alumni dari salah satu perguruan tinggi. Kenapa? Gak bisa. Ibu, kenapa? Bukan udah sarjana S1. Tapi gak bisa. Setiap kali yang masuk dari situ gak masuk-masuk. Gak bisa. Nah, ini menjadi kompetensi dari guru. Dan kemudian kalau dari bahasa sadar tersadia, dan yang ngajar itu adalah bukan dari yang punya keahlian di situ. Yang LC-nya kemana? Travel umroh. Nah, ini benar adanya ini. Benar adanya. Akhirnya yang punya semangat aja yang mengajarkan dengan keterbatasan segala sesuatu. Ini kita simpulkan ya. Lalu kita cari solusinya. Nah, kita simpulkan berdasarkan dari yang saya tulis dulu. Yang pertama al-hadaf, tujuan. Ini anak mau ngapain belajar? Anak kita masuk pesantren rata-rata kenapa? Orang tua kan? Suruh orang tua. Lalu kemudian ketika anak kita itu dia belajar bahasa Arab, dia nggak mau belajar bahasa Arab. Kenapa? Saya nggak pengen jadi ustaz. Saya pengen jadi insinyur. Saya pengen jadi apa? Pengen perawat, mau jadi dokter, mau jadi tentara, polisi dan segala macamnya. Ini kan menjadi masalah. Karena apa? Karena di dalam konsep quantum learning itu kan ada namanya AMBA. AMBA itu yang di laut ya. Itu ombak. Itu ombak. Ya, ombak itu kan apa manfaatnya bagi. Jadi kalau seandainya seseorang itu tidak tahu apa manfaat baginya, dia nggak akan tertarik. Sama halnya kan dalam seminar ini kami sudah sebarkan ke semua sekolah. Sandi udah keringat dingin dia menyebarkan ini. Tapi yang datang cuma segini. Kenapa? Yang lain tidak datang. Kami teleponin karena ada kesibukan. Kami lain tidak ada kesibukan. Karena mereka tidak menjadikan prioritas sebagai bahasa Arab tidak sebagai sebuah kebutuhan bagi sekolahnya. Gitu ya. Kan ambak. Sama juga bagi anak-anak ketika dia itu masuk ke pesantren, dia nggak mau tahu, nggak pengen jadi ustaz. Karena image bahasa Arab adalah bahasa ustaz gitu. Nah, kemudian hal ini juga terjadi. Jangan bicara tentang anak kita, tentang kita dulu deh. Tentang kita dulu. Ingat, saya nih sama Sadar Tres, ketika disuruh belajar IPA, biologi, kabur kami dulu. PPKN, cabut kami dulu. Ya, itu nakal. Ini direkam ya. Upacara bendera, kabur ya. Ini santri yang nakal dulu ini. Belajar IPA, IPS, matematika. Kami punya guru satu matematika namanya Bu Mutia. Bu Mutia guru matematika. Ketika diajar Bu Mutia matematika, aduh susah banget deh, Pitagoras begini-begini. Akhirnya Ibu Mutia itu adalah seorang aktivis, mengerti tentang sejarah-sejarah Palestina. Ada teman tuh, Bu, kabarnya di Palestina ada pengeboman ya. Oh udah, habislah jam itu untuk bicara Palestina. Nilainya gimana? Asal baik sama ibu terdapat. Gitu. Kenapa? Karena kami merasa bahwasanya kita pengen jadi ustadz gitu. Memang jurusan agama. Ya makanan sehari-hari kita ya cuma bahasa Arab, ya cuma itu doang. Gitu. Lihat kepada anak IPA, IPS di MAN itu, ketika pelajaran bahasa Arab kabur-kabur juga sama kita. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwasanya bahasa Arab itu butuh. Kami merasa bahwasanya IPA, IPS itu tidak butuh. Ternyata ketika kejadian ini terjadi pada kita zaman dulu, ini juga terjadi sama anak-anak kita. Pada saat itu guru kita mungkin mengajarkan langsung kepada materinya. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Ini kesulitan. Nah, orang selalu bilang kan bahwasanya
saya belajar bahasa Arab itu karena 3 hal. Oh, ikutin hadis Nabi, ana ahibul arabiyya li salasin Arab. Karena saya orang Arab, kata Nabi, Al-Quran bahasa Arab, bahasa ahli sunnah, bahasa ahli surga. Nah, itu kan jawaban normatif ketika imannya lagi kuat. Iya kan? Ketika imannya lagi kuat. Lalu kemudian, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Oh, karena Umar bilang bahwasanya belajar bahasa Arab karena dia bagian dari agama kamu, gitu kan? Nah, ini ketika iman kuat aja nih. Ketika anak-anak kita imannya nggak kuat gimana? Ya lari-lari dia. Nah, sekarang saya tanya, ini saya punya baut. Baut ini harus saya buka dengan berbagai macam kunci. Ini baut 5, baut 6, 7, 8, 9, 10. Taruhlah ada 5 baut yang harus saya buka. Berapa saya harus beli kunci? 5. 1, baut 5, baut 6, baut 7, 8, 9, 10. Jadi ketika saya nenteng kemana-mana, berat nggak? Berat. Saya tawarin ibu-ibu, saya mau jualan. Apa yang mau saya jualan? Saya mau jualan 1 kunci yang ketika ibu bapak pegang kunci ini bisa buka semua kunci. Ini dia, kunci Inggris. Ya, ini kunci Inggris, salah gambar. Ini siapa? Ini bukan kunci Inggris, ini kunci London ini. Kebanyakan kunci Inggris? Kunci Inggris itu kalau seandainya kita setel, dia bisa buka kunci nomor berapa aja, betul deh? Nah, bisa buka gitu, bisa buka dia gitu. Lalu kemudian, kalau seandainya sekarang nih saya tawarin, Bapak Ibu semua punya baut yang harus dibuka. Ini saya tawarkan, ini beli kunci 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau cuma 1 kunci ini doang? 1 kunci. Tapi enggak mahal dikit, Ustaz. Enggak apa-apa. Kenapa? Multifungsi. Multifungsi, nggak repot-repot nyimpannya. Kalau seandainya kunci 10 mana nih? Entah di mana kemarin ya. Tanya orang rumah juga bingung dia menaruh di mana. Tapi kalau 1 kunci aja gampang kan? Betul deh? Tapi tidak halnya ketika belajar begini. Apa yang dipelajari di pesantren? Tauhid, hadis, tafsir, sirah, fikih, Quran, semuanya. Ini kan baut. Baut kan? Untuk bisa buka baut ini apa yang dibutuhkan? Kunci. Kalau seandainya nggak punya kunci, bisa buka semua buku-buku ini? Tidak. Apa kunci itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu ibaratkan kunci Inggris. Kalau seandainya anak kita nggak pandai, tidak memiliki kunci Inggris, otomatis dia akan merasa sulit untuk membuka semua jenis kunci. Kesimpulannya, kalau anak kita tidak menguasai bahasa Arab yang Ustadz dan Ustazah ajarkan, dia akan berdampak kepada pelajaran fikih, sirah, hadis, tafsir, dan segala macamnya. Jadi siapa penentu untuk gampangnya pelajaran anak-anak kita yang lain? Kita yang hadir hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah perhatian lebih diberikan kepada kita? Tidak. Sebetulnya ketika kebijakan yayasan itu memberikan otoritas penuh dan perhatian lebih kepada kita, maka yang enaknya itu bukan kita. Siapa? Guru hadis, guru fikih, guru ini dan segala macam. Betul tidak? Apa yang dialami oleh guru-guru tafsir ketika guru tafsir hadis saja? Nah itu susah banget itu. Kenapa? Masa itu aja pertanyaan nggak bisa jawab? Kenapa pesantren masih menggunakan bahasa Arab kan sebagai bukunya? Di Nikmatullah pakai itu biasanya. Nikmatullah gimana? Pakai itu ya. Di Darel pakai kitab kan? Ada. Di Kampar saya SPT Kampar pakai itu. Di Beki khusus tahfiz saja. Nah, mari di Siap pakai kitab nggak? Pakai kitab. Jadi kalau anak nggak bisa, pasti akan berdampak kepada mata pelajaran lain. Usah ngomong doang. Saya bilang iya benar. Saya pernah jadi guru akidah di salah satu pesantren. Itu susah banget. Mau disuruh baca seperti saya bilang tadi, disuruh baca. Akhirnya habis kita untuk menjelaskan ini Arabnya apa, sigotnya apa. Kenapa? Baca mustaqim, contoh mustafad aja itu. Ini apa bacanya? Iya kan? Betul kan? Apalagi ini mohon maaf.
bahasa Arab itu salah baca, salah arti. Saya ulang lagi, kasih tahu sama ketua yayasannya gitu, Pak, kalau Bapak nggak kasih perhatian lebih sama kami, nanti anak kita bisa jadi malu, Pak. Kenapa? Ini kejadian teman kuliah saya, namanya kami punya dokter orang Mesir, absen. Datanglah pada huruf nama teman itu M. Marah dia, ente masuk air isim ada. Nama apa ini? Masa dia Pak, di Bante Kambing ini Pak. Ini gimana cara saya baca nama kamu? Ini namanya Miftahul Faroji. Itu yang benar. Kalau dimatikan roknya, itu jadi ke ujung dunia atau perginya tuh. Bedanya di mana? Tidak di huruf kan? Apa? Di harokat. Qobla, coba baca yang lain. Oh, bisa ke ujung dunia perginya. Itu kumpul perginya. Iya kan? Wah, panjang banget tuh. Terus gak ngerti wazan. Ahlan wa sahlan. Ada seorang laki-laki ngomong sama seorang perempuan di depan ayah perempuan ini. Ana sa'uqabbiluki insyaallah fil bait. Ahlan. Kata bapaknya, hebat kali mantuku ini ya. Kalau saya jadi bapaknya, saya tampar anaknya tuh. Apa belum halal dan bicara begitu. Maksudnya apa? Uqabiluki. Qabala yuqabilu muqabala. Kalau qabala yuqabilu, takbir mencium maksudnya. Ujung timur dan barat kan. Lalu nggak dikasih perhatian juga ke bahasa Arab. Yang lebih luar biasanya, anak-anak kita ini menjadi khotib pulang. Baca ayat, baca hadis salah, diketawain sama jemaah. Siapa yang malu? Ya kita, Pak. Ini kejadian sering banget kejadian. Sering banget kejadian. Ini kejadiannya, ini sebetulnya ilmu yang nggak benar sebetulnya, tapi penting. Saya ngajarin ilmu shorof sama anak saya. Waktu itu dia kelas SD dan sebagainya. Dia mendengar tasrifatnya berbeda. Apa penyakitnya? Itu salah. Dia bilang begitu. Disebabkan karena apa? Karena ada yang keliru membaca ayat ataupun hadis. Gitu ya. Nah, penting nggak bahasa Arabnya? Ya penting banget. Maka satu kesimpulan yang mungkin bisa kita bawa pulang hari ini, kita temui ketua yayasan. Betul, sekolah kita ini pesantren yang menggunakan bahasa Arab sebagai keunggulan keagamaannya. Ya, nih hasil dari revolusi kami berdarah-darah di Hotel Grand Suka kemarin adalah kalau seandainya kami tidak diberikan kesempatan lebih untuk memintarkan anak-anak, ya akan terbengkalai guru tafsir, guru hadis, guru apa, guru itu. Betul ya? Ini akan menjadi masalah. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Bagaimana caranya memberikan paradigma ini kepada anak ini? Namanya hadap. Baik. Bisa diputar nggak ya? Keep speaker. Betul adanya yang episode. Oh, gede banget. Nah, ini. تحظى باهتمام طلاب الجامعات في كوريا الجنوبية، ولذلك فإن لغة الضاد تدرس في 6 جامعات كورية. مفدنا يحيى نافع يخبرنا عن ذلك من خلال تقريره التالي. في الوقت الذي يزدري فيه بعض العرب لغة الضاد، علمنا أن الشباب الكوري الجنوبي يهتم كثيرا بتعلم اللغة العربية، فجئنا إلى هنا إلى جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية للتعرف معا على السر في هذا الأمر. هذه الجامعة واحدة من بين 6 جامعات كورية تدرس اللغة العربية وقواعدها منذ قرابة 50 عاما. هنا في قسم اللغة العربية وجدنا الأستاذة يونغ يونغ التي أخبرتنا عن سبب اهتمام الكوريين بلغة الضاد. وزارة التربية والتعليم الكورية قد اختارت اللغة العربية كمادة رسمية لتكون ضمن امتحان القبول للجامعات، يعني بصفتها لغة أجنبية ثانية.
رسمية منذ سنوات، ولذلك بدأ كثير من الطلاب الكوريين يقبلون على دراسة اللغة العربية للمشاركة في امتحان القبول للجامعات بصورة رسمية. وقبل ذلك طبعا في الآونة الأخيرة قد بدأت كوريا تشهد زيادة كبيرة والملحوظة في حجم التبادل الثنائي بين كوريا والعالم العربي. رافقنا الأستاذة يمنى إحدى محاضراتها، فبدأ الاهتمام باللغة العربية واضحا عند الطلاب الذين يعتبرونها مدخلا لمستقبلهم. سمعت العربية من التلفزيون بالصدفة، لكن أول مرة سمعتها أحببتها كثيرا، يعني صوتها كانت جميلة. أنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية أجمل لغة في العالم، يعني بشكلها وصوتها والنطق يعني خاصة. الطلبة لم يكتفوا بدراسة قواعد اللغة العربية بشكلها الصحيح فقط، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. يجب أن نحفظ تقريبا 5 أو 6 سورات القرآن الكريم، مثل سورة الفاتحة، سورة الكافرون، سورة الفلق، سورة الناس. الجامعة بدورها عمدت إلى إرسال الطلاب إلى الشرق الأوسط للتعرف على الثقافة العربية وزيادة الاحتكاك بالعرب. يحيى نافع، بي سبورتس، سول. مشاهدينا الكرام، تحظى باهتمام طلاب الجامعات في كوريا الجنوبية. Oke, Masya Allah. Ini video ini menampar wajah kita. Kenapa saya bilang menampar wajah? Tak ada satupun di antara yang kita lihat di video tadi itu yang pakai jilbab ya. Dosennya tak ada. Kemudian apanya lagi itu? Mahasiswanya tak ada. Boro-boro bercadar seperti itu. Berjilbab pun tak gitu. Tapi pertanyaannya sekarang ini kenapa sih bilang tamparan besar bagi kita pengelola pondok pesantren? Datangkan orang Korea itu ke sini, datangkan murid kita, datangkan taruh di antara mereka berdua ini Al-Quranul Karim. Tolong jelaskan apa isi yang ada dalam Al-Quran ini. Siapakah di antara kita atau dia yang paling bisa menjelaskan Quran ini? Padahal kita ngaku bahwasanya Al-Quran itu pedoman hidup kita. Tapi menjadi masalah gimana caranya kita menggunakan Quran itu untuk pedoman hidup, sedangkan kita tak paham. Wah, ini saya bilang ini tamparan betul bagi kita video ini. Disebabkan kenapa? Karena dengan tidak memahami bahasa Arab, maka kita bisa keliru dalam memahami yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Apa contoh? Bapak Ibu, ustaz-ustazah semua, sigot amar ada berapa? Sigotul amar talat. Al-awwal sigot amar berapa? Satu, fi'il amar. Sigot amar, fi'il amar. Yang kedua, fi'lun mudhari' yang bersambungan dengan lamul amri, namanya lamul amar. Yang ketiga, isim fi'il amar, ya kan? Nah, sekarang kita pelajari dari kaidah usul fikih. Apa itu? Amar itu yufidu lil wujub, ya. Kemudian an-nahyu, ketika belajar di kaidah usul fikih, an-nahyu yufidu lit tahrim. Larangan itu berfaedah untuk haram. Sekarang kita baca satu ayat. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waqtasimu itu ada fi'il amar di situ. Apa faedahnya? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Hukumnya apa? Wajib. Berpegang teguh dengan Islam yang merupakan pegangan kamu. Hukumnya apa? Wajib. Apa yang kita temukan sekarang ini di dunia kita, di negeri kita, di kota kita Pekanbaru? Orang dia meyakini keislaman itu bagi dia, tapi ketika dia berislam, dia malah memperpecah umat Islam itu sendiri. Wah. Kenapa saya bilang begitu?
kita dengan orang kafir, dengan non-muslim itu ramahnya luar biasa. Tapi ketika melihat saudara kita yang berbeda amalia saja, habis-habisan tuh. Ahli ini, ahli itu, ahli ini itu. Habis semuanya. Tak ada yang selamat dari riset kita. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa kata guru saya? Di dalam ayat ini ada dua tolak di situ. Berpegang teguh dengan agama Allah, dan yang kedua wala tafar. Artinya nggak boleh berpecah belah. Apa maknanya boleh berpecah belah? Antara memegang teguh dengan agama, keyakinan kita itu dengan mempersatukan umat perjalanan satu, hukumnya sama-sama wajib dua-duanya pada saat yang sama. Dari mana kita istimbat hukumnya begitu? Karena di situ Allah menggunakan huruf ataf wow. Mana wow? Wow itu menyatakan sesuatu mutasawian, bersamaan atau sama di dalam hukum dan sama di dalam waktu. Beda dengan fa kan? Telah datang Robi'ah, kemudian Fajrin, maka Fajrin. Jadi antara Robi'ah dan Fajrin ada jeda waktu kan? Tapi kalau saya telah datang Robi'ah dan Fajrin, artinya kapan mereka datang? Sama-sama datang. Apa kata guru saya waktu itu? Kalian ketika belajar agama harus bisa mempersatukan umat. Apa yang terjadi di dewasa ini? Anak-anak kita belajar bahasa, jangan anak-anak kita lah. Kita belajar bahasa Arab tapi berpecah belah akhirnya. Ingat siapa pengarang buku Mu'jam Al-Mufahras lil Alfazil Hadis? Siapa pengarangnya? A.J. Wensing, orang Kristen orientalis. Dia mempelajari Islam itu untuk menghancurkan Islam, itu niatnya. Akan tetapi karena dia semakin dalam mempelajari Islam, dibikinlah sebuah karya yang mana karyanya itu memudahkan orang dalam mempelajari hadis. Akhirnya apa terjadi? Dengan karya spektakulernya dia itu memudahkan orang-orang Islam untuk belajar Islam. Maka dalam sebuah hadis sahih dinyatakan, innallaha yu'ayyidud dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah itu kadang-kadang menguatkan agama ini dengan orang pendosa, dengan orang kafir. Apa salah satu buktinya ini? Wensi mempelajari Islam, hasilnya apa? Outputnya apa? Inputnya dia belajar Islam. Outputnya apa? Dia mempersatukan umat, memudahkan umat Islam. Sekarang mohon maaf, kita belajar Islam, anak-anak kita belajar Islam ke Makkah, Madinah, ke Mesir dan segala macam. Pulang-pulang pecah orang di mana? Kenapa? Karena terkadang tidak memahami secara bahasa. Banyak anak-anak kita ini sekarang bertebaran. Di mana anaknya sekarang? Di pesantren. Mau kemana? Ke Madinah. Mau kemana? Ke Mesir. Bisa nggak bahasa Arab? Nggak bisa. Nah gimana ceritanya? Gitu. Apa menjadi masalah terbesar dari video kita ini? Adalah anak-anak kita memahami bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Ketika dia belajar bahasa Arab, tujuannya cuma satu. Jadi apa, Pak? Ustaz. Atau jadi mutawif travel gitu. Sekarang saya lihatkan ini. Wah, ini katanya Wika, salah satu BUMN yang bergerak di bidang pembangunan, konstruksi bangunan. Ini adalah manajemen Wika wilayah Dubai branch, ya, di wilayah Dubai. Manajernya adalah yang ini, yang lagi duduk, ini. Beliau senior saya. Beliau ini kira-kira beliau ini udah pindah dari perusahaan ini ke perusahaan yang lain, tapi masih bergerak di bidang konstruksi. Bapak Ibu, ketika untuk duduk di posisi branch manager, kira-kira di perusahaan yang bergerak dalam konstruksi, kira-kira gelar belakangnya apa? Insinyur. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Master Engineering. Terus apa lagi? Ya gitulah, yang gitu-gitulah, yang umum-umum. Bapak Ibu, nah ini orangnya. Ini orangnya. Bapak Ibu tahu siapa dia? Dan apa gelarnya di belakang? Ini dia, Haji Rahimul Amin LCMA. Allahu Akbar. Kok iso? Kita lihat profilnya. Beliau S1-nya sekolahnya di MAPK, jurusan keagamaan, dan pada saat SMA sudah jadi hafiz dan jadi qori nasional. Kemudian lanjut S1 di Al-Azhar Mesir, kemudian S2 di Aljazair. Pekerjaannya apa sekarang? Adalah di bidang branch manager. Manager.
Saya tanya kan, Bang, kami panggilnya kakak. Kak, mana bisa kak ngukur berapa tiang itu, berapa selanjutnya? Ini jenis besi bencong, besi net, apalagi semen, adukan sekian. Ngerti? Mana kita nggak pernah belajar. Terus kok bisa? Lalu ceritanya beliau ada orang perusahaan Indonesia BUMN itu datang ke Aljazeera, lalu kemudian butuh penerjemah. Lalu pada saat butuh penerjemah itu, akanlah saya jadi penerjemah. Kalau penerjemah duduknya dan itu orang bisnis, kita duduknya di sini. Jadi jembatan, gitu kan? Goal projectnya. Besok, gitu lagi, tahun depan. Terjemah. Orang Arab ini ketawa, orang Indonesia ketawa juga. Yang diketawakan adalah dia yang ketawa, bukan isi dari konten ketawanya itu. Tapi ya karena dia ketawa, gak enak lah ketawa juga lah. Kan gitu. Akhirnya diterjemahkan. Sampai suatu ketika dia bilang, kayak capek ini begini mulu. Ente aja deh jadi manajernya. Singkat kata gitu. Nah Pak, saya nggak ngerti Pak. Mana saya ngerti masalah urusan besi ini, itu gambar RAB, nggak pernah belajar Pak. Nggak pernah belajar saya mah, serius. Apa kata orang? Nggak penting. Bisnis itu, nih quote kunci yang harus dibawa pulang. Bisnis itu tidak deal di meja meeting. Bisnis tidak deal di meja meeting. Tapi sekarang ini era merubah segalanya. Bisnis itu deal di meja makan. Masalah selesai di meja makan. Apa yang lama yang menjadi sorotan pada KTT G20 kemarin? Gala dinernya Pak. Ya kan? Omongannya kita gak pernah tahu kan. Kalau di sebenarnya ya dari konsep sebelumnya. Selesainya di meja makan, selesainya di hotel, di restoran dan segala macam. Nah pertanyaannya, ketika di meja meeting bahasanya formal nggak? Formal. Tapi kemudian ketika di meja meeting, di meja makan, apakah bahasanya formal? Orang yang ngerti, pinter di bidang IT, di bidang konstruksi tadi itu bisa dia jelaskan dan segala macamnya. Enggak. Orang akan bilang, itu udah pasti semua orang ngasihnya yang terbaik lah. Yang penting sekarangnya apa? Lobby. Lobby itu gimana caranya? Di sini. Makanya setting seminar kita begini. Gak kali. Kalau kayak gini udah bosan aja bawaannya tuh. Kenapa? Meeting itu selesainya di sini. Masalah itu selesai di sini. Proyek itu selesai di sini. Nah, proyek kita habis ini selesai di sini. Amin. Lalu kemudian pada saat itu dia bilang, ya udah ente aja deh. Karena kan lebih ini. Orang Arab itu lebih suka mujamalah. Mujamalah ada bahasa basinya banyak. Gitu kan. Sama ibu-ibu pergi ke Tanah Abang. Lalu kemudian, berapa ini satu nih? Ini 30. Kalau yang ini 35. Ini bekas, ini bagus sedikit nih. Ya kan? Lanjutkanlah pakai bahasa itu, tapi tidak mahal kok jawab. Ya. Itu metode dimakan puang. Awak di Pakalan. Kalau ini di mana? Awak oju. Dok, waduh. Kok kau begini? Apa yang dapat? Harga murah kan? Kok ada sekitar bau lah. Ya kan? Bisa lebih murah kan? Tapi kalau seandainya orang itu udah jelas dia bahasanya kleto-kleto, sekali ulas, sekali balui. Itu kan? Ya kan? Masih juga pakai bahasa Indonesia lagi. Ya mahal sekali. Mana baru ke Jakarta 3 hari ikutnya. Artinya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki satu bahasa yang sama, itu frekuensinya gampang. Itu yang terjadi sama sahabat kita ini. Artinya adalah ketika orang Arab, ada orang non-Arab bisa berbahasa Arab seperti orang Arab, mereka senangnya luar biasa. Itulah proyek. Akhirnya beliau sekarang di sini. Kenapa beliau nggak pulang ke bukan masalahnya tadi juga ya. Itu urusan yang lain lah. Artinya adalah ini sebuah opportunity, kesempatan fursah atau kesempatan yang berharga yang menyatakan bahwasanya orang bahasa Arab bisa masuk ke lini pekerjaan mana saja. Bapak Ibu, Ustaz, itu yang harus diajarkan pulang nanti. Bawa video ini, jelaskan profil ini, jelaskan sama murid kita. Kalian mau ngapain saja,
kuasai bahasa Arab maka kalian bisa jadi apa saja. Pak, saya mau jadi insinyur, Pak. Kamu jadi insinyur, kamu akan jadi tukang suruh. Gitu kan? Adakah orang paling hebat itu yang akan menjadi top manajemen? Nah, ini secara karir silakan nanti diurusan dengan guru BK. Secara top manajemen itu tidak ada orang yang, bukan tidak ada ya, sedikit sekali orang yang IQ-nya tinggi. Gitu. Kalaupun dia ada IQ-nya tinggi, cie 23 sampai 5 ya bisa dihitung jari. Gitu. Informasi ini tak pernah sampai sama murid kita. Sehingga ketika Ustaz katakan, hari ini ada pelajaran bahasa Arab, yang dilihat rodanya ada. Ustaz Munir dan baru ortonya, aduh, ada mobil Ustaz Munir lagi. Alhamdulillah, mobil Ustaz Munir nggak datang ini. Gitu ya? Apa yang terjadi? Anak murid kita nggak tahu, nggak paham dia mau jadi apa. Orientasinya cuma satu aja, jadi ustaz. Balik ngabdi di pondok gajinya lebih gedean jajannya ketimbang gajinya. Betul ya? Yang ngabdi di pondok. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak tertarik anak-anak kita. Padahal kalau kita lihat dari sini potensinya besar. Gitu. Saya baru lihat di YouTube itu terkait dengan ada orang-orang Indonesia dengan Piala Dunia ini ada membuka satu jualan kopi. Kopi dioper di situ, dioper di situ. Bahkan saya bilang peluang bisnis yang besar itu ada di Timur Tengah. Iya. Mau ekspor ini, impor itu, dan segala macam. Jadi kesimpulannya yang ingin kita sampaikan bahwa Bapak Ibu semua, anak-anak kita harus tahu kenapa dia harus belajar bahasa Arab. Kenapa dia harus belajar bahasa Arab? Sehingga saya ingin menyampaikan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi internasional. Tidak hanya bahasa agama. Kita ulang lagi. Apa? Yang harus kita bawa pulang hari ini. Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi. Bukan hanya bahasa agama. Meskipun agama Islam berbahasa Arab. Apa buktinya? Bahasa Arab itu bahasa komunikasi. Abu Jahal bahasanya apa? Bahasa Arab. Iya. Artinya adalah komunikasi itu sama halnya ketika mempelajari bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan semacamnya. Sama. Dan bahasa ini kalau kita bisa menguasai bahasa, kita bisa menaklukkan sebuah negara. Sekarang berapa jumlah negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya? Lebih kurang 24 negara. Berapa populasi dunia? Berapa, di mana potensi yang paling besar dalam bekerja? Ranah yang paling bekerja adalah di Timur Tengah. Satu lagi kisah yang ingin saya sampaikan. Saya dapatin kisah ini di salah satu kampus ini. Saya sebut aja PCR. Saya ngasih kajian di PCR waktu itu. Lalu kemudian ada mahasiswa PCR dia bilang, saya mau cerita. Apa tuh? Ada senior kami, dia itu tamatan pesantren. Lalu kemudian ayahnya meninggal dunia selama dia di pesantren. Lalu dibiayailah dia ini oleh saudaranya, oleh tetangganya. Tetangganya nyekolahin karena anaknya pintar, rajin lah gitu ya. Akhirnya tetap sekolah pesantren. Lalu ditanya, karena dia tinggal di Duri, Chevron. Lalu dia bilang, nanti kalau bisa lah dimasukkan kerja. Masuk kuliahlah di PCR. Ambil jurusan perminyakan. Ambil dia. Lalu tamat, lalu kemudian bekerjalah di yang direkomendasikan itu. Masuk aja. Akhirnya tuh masuk kerja di situ. Lalu kemudian ada peluang untuk penempatan karyawan di Timur Tengah. Lalu kemudian semua karyawan itu ikut seleksi, termasuk yang udah level-level atas. Ternyata setelah keluar, hasilnya adalah dia. Hasilnya adalah dia ini, anak yatim tadi itu. Alasan orang perusahaan itu sederhana sekali. Kenapa? Kita butuh SDM yang mampu melerai masalah dan konflik dengan warga setempat. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Perusahaan itu bermasalah dengan masalah setempat atau mengkomunikasikan daerah setempat. Maka yang dibutuhkan pada situ adalah orang yang mengerti tentang minyak dan orang yang mengerti mengungkapkan dengan bahasa. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah,
pulang-pulang udah gajinya udah dolar aja dan segala macam. Sehingga saya ingin menyampaikan, apa kesimpulannya pertama yang harus kita bawa pulang? Apa tadi? Kita ucapkan sama. Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi, tidak hanya bahasa agama. Jadi apapun makanannya, minumannya bahasa Arab. Jadi apapun tujuannya, anak-anak ini harus menguasai bahasa Arab itu sendiri. Tuh, itu yang pertama, hadaf. Kan itu ya? Adakah anak-anak memiliki keinginan dalam belajar bahasa Arab? Jarang. Ya, oke, baik. Apa kesulitan belajar bahasa Arab selanjutnya? Paradigma. Ustaz. Nah, tadi kan bilang Ustaz terus. Bahasa Arab itu sulit, saya 10 tahun itu. Nah, itu kalau bisa jangan sampaikan kepada murid kita ya. Kenapa? Ustaz terus 10 tahun gak bisa-bisa, apalagi saya di pesantren. Aduh, gak bisa juga nih kan. Paradigma. Cara pandang. Allah berfirman kan dalam hadis kursi, Ana inda zanni abdi. Kalau kita sudah kira bahwa bahasa Arab itu sulit, ya udah Allah kasih sulit. Kalau kita kira bahwa bahasa Arab itu gampang, Allah kasih mudah. Maka kita akan menggunakan jargon al-Arabiyah sahlah, bukan memudah-mudahkan, tidak, tapi mempositifkan pikiran kita ini bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Kenapa? Allah menjanjikan itu. Kalau siapnya kita bilang mudah, ya mudah aja. Apakah nanti di tengah jalan kita menemui sulit? Itu urusan lain. Ya, nanti saya buktikan. Apakah bahasa Arab itu sulit? Nanti kita buktikan. Sehingga nanti saya akan bilang, Bang Sandi, nanti kalau ada yang ngantuk-ngantuk nih, ibu-ibu biasanya habis makan siang, nah itu mulai ngantuk ya. Kalau sehingga saya ingin bilang bahwasanya al-Arabiyah sah. Jadi itu bisa digunakan juga untuk anak-anak kita di dalam pembelajaran. Ada yang ngantuk, apalagi bahasa Arab ini kan sesuatu pelajaran yang agak sedikit marginal kan. Kapan waktu belajar bahasa Arab? Siap. Kapan lagi belajar bahasa Arab? Pas sudah mau pulang-pulang, gitu ya. Itu udah terakhir udah dapat. Tinggal ini bisa digunakan. Al-Arabiyah sah. Oke. Kenapa saya bilang salah? Karena yang paling gampang itu adalah pekerjaan yang paling gampang adalah mensalahkan orang. Bukan menyalahkan, Zat. Mensalahkan orang, Zat. Zat, maksud. Ada lantai di lantai ini belatung. Ini enggak dibersih tadi. Udah, Ustaz. Ada belatung di lantai. Ada ya? Iya, memang ada belatung. Oh, ada belatung. Memang belatung. Bukan belatung. Tahu Pinocchio? Pinocchio hidungnya pendek. Kenapa dia pendek? Karena dia berbohong. Tahu? Yang lain anak murid saya jangan ngomong. Gak seru jadinya. Ya, Pinocchio hidungnya pendek. Hidungnya panjang karena dia berbohong. Tahu kenapa Pinocchio hidungnya semakin lama semakin pendek lagi? Gimana caranya? Mau tahu? Pinocchio hidungnya pendek lagi karena dia selalu minta ampun. Iya, betul ya? Ini Ustazah besok tolong ya kaos kakinya diganti karena sudah pada jorok tuh. Tolong diganti ya. Ustazah asli mana? Ya. Saya Jawa. Jawa tau? Jawa nanti. Campuran. Campur kopi sama susu. Kalau di Minang, ya anak kecil itu kalau dia minta air pasti dia cara mintanya gini. Ma, minta air dong. Gitu. Ma, minta air dong. Gitu. Kalau minta kopi di Sumatera cara gini. Nih kopi C nih. Nah, kasih kopi. Nah, nanti jangan dipraktek di rumah ya. Nih, kopi satu nih. Kok berubah sejak bulan ke seminar ini? Jangan gitu ya. Kalau saya sukanya teh. Sukanya apa? Saya teh juga. Kalau saya teh. Kalau saya sukanya teh. Gak usah dipikir karena saya artinya teh. Saya sukanya teh. Tadi malam dengar berita nggak di TV?
Saya pernah dengar berita di koran tadi malam tuh, pas pulang dari jemput spanduk, itu ada orang lagi koma bisa berdiri, Zat. Di awal proses ini. Oh, ada orang lagi koma, dia bisa berdiri. Oh, koma berdiri dah. Ah. Kalau lihat pinjam handphone buat saya. Buat saya beli. Silakan. Deal. Pak saksi adil, Pak saksi yang adil, laki-laki kali 2. Deal, ini milik saya ya. Ustaz, tahu Ustaz, handphone ini jadi milik Ustaz lagi kalau Ustaz bisa jawab pertanyaan saya. Ya, ada foto istrinya nggak jadi. Tahu Ustaz siapa penemu handphone pertama di dunia? Nah, jadi milik saya. Siapa penemu handphone pertama di dunia? Pak Mahmul, Bu. Pak Mahmud. Iya, serius Pak Mahmud. Kalau saya nggak punya googling deh. Ujung dia saya cari nggak ketemu. Mahmud. Siapa distributor daripada pulsa terbesar di Sumatera sekarang? Siapa? Pak Rosid. Pak Rosid yang tinggal di Arifin Ahmad. Yang di samping Bapak Salam. Pak Rosid itu, oh itu distributor besar tuh untuk di pedagang pulsa terbesar. Rosid? Apakah kita lagi belajar? Iya. Enggak, saya lagi stand up comedy. Saya lagi stand up comedy. Apakah saya lagi belajar? Apakah saya lagi ngajar? Sedang bermain. Sedang bermain, sedang bercerita. Pertanyaannya, anak-anak lebih suka bercerita? Iya. Ya. Apalagi sesuatu yang begitu. Anak-anak paling gak suka ketika ayo kita belajar, hafalkan ini. Babun pintu. Maka dinyatakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah positif corona 100% disebabkan karena dia selalu muncrat. Babun, jadi menular dia gitu. Itu paling gak suka banget anak-anak kita. Betul ya? Diulang-ulang terus. Ya, jadi saya kasih tahu. Permasalahan dalam belajar bahasa Arab itu adalah menghafal kosakata. Hari ini, terutama di pesantren, dikasih 5. Besok kasih 5, hari kedua kasih 5. Hari ketiga kasih 5. Hari keempat dites hilang 20. Hello. Saya ini kisah nyata banget ya. Kenapa? Karena begitu sulit. Rehat itu baik. Itu sulit. Ngomong itu dong bisa viral dia. Berarti saya seharusnya lebih viral daripada itu. Kan sulit kan? Artinya adalah ketika menghafal kosakata itu begitu sulit aja. Sulitnya adalah ketika diulang-ulang terus lalu cepat lupa. Iya. Cara menghafalnya juga mereka gak suka, daya tahan lamanya dari ingatannya juga tidak. Lalu bagaimana cara menghafal kosakata? Kan buku terdiri dari bab, bab terdiri dari halaman, halaman terdiri dari paragraf, paragraf terdiri dari kalimat, kalimat terdiri dari kata. Kata ini mufrodat kan? Kalau seandainya mufrodat itu nggak bisa, ya repot, susah. Kamu masuk nggak ngerti, baca nggak ngerti, semua nggak ngerti. Kenapa? Menghafal kosakata susah. Lalu kemudian kita bikin sebuah cara gampang menghafal kosakata. Apa cara gampang menghafal kosakata? Ini dia. Nah, spidolnya, oh ternyata saya butuh ini juga jadinya. Nah, kertasnya. Ini bahasa Arabnya. Kemudian ada Indonesianya. Oh, lupa. Jam berapa? Oh ya, bentar. Saya selesaikan ini materi ya. Karena ini nanti siang saya nggak masuk materi ini lagi. Cara gampang menghafal kosakata adalah begini. Ini ada bahasa Arabnya, ini ada Arabianya, ini ada terjemahannya, kemudian ada persamaan bunyi. Cari persamaan bunyi. Contoh, bilatun. Persamaan bunyinya apa? Belatun. Bahasa Indonesia apa? Lantai. Bikin cerita. Hey, ada bilatung di lantai.
Untuk kata pertama, nah ini sampai belakang nanti ketawa mulu nih. Kalau tagline kita itu adalah belajar semudah senyum. Nah gitu dia. Nanti saya ketawa mulu nih nanti. Karena akan banyak cerita-cerita yang meluluhi. Aneh lagi. Hei, di lantai ada belatung. Kata pertama sebutkanlah belatung. Tapi kata kedua baru sembunyikan bunyinya dengan belatung. Iya kan? Nah, kemudian kita contoh yang lain. Koma, apa nih koma? Berdiri. Cari persamaan bunyinya. Orang yang lagi koma bisa berdiri. Ya kan? Bikin ceritanya. Kaos kaki jawrok. Persamaan bunyinya jorok. Saya gara-gara ini hampir mau dilempar sama ibu-ibu. Ketika saya ngajar gitu, ibu-ibu tolong kaos kakinya besok diganti ya. Kenapa Ustaz? Agak sedikit jorok tuh. Saya bilang, baru dibeli, baru saja sebelum sini. Saya utang-utang lo beli ke sini. Enggak, saya nggak bilang jorok. Saya cuma bilang jorok. Karena kaos kaki bahasa Arabnya jorok. Nah, bagaimana cara buat cerita? Satu, cara buat cerita. Pertama adalah buatlah cerita yang pendek saja. Gak usah panjang-panjang. Pada suatu hari ada ibu-ibu pergi ke pasar. Karena dia kaos kakinya sudah jorok, akhirnya dia beli kaos kaki. Panjangan itu teman. Yang pendek saja. Kemudian adalah gunakan sesuatu yang lucu dan tidak masuk akal. Kenapa? Yang tidak masuk akal itu lebih cepat ingatnya ketimbang yang logis-logis. Jadi, pembicaraan Rocky Gerung itu paling susah diingat gitu. Kenapa? Terlalu logis. Ya, tapi kalau rambut apa? Itu lebih cepat kan? Sederhana aja. Apa? Mana? Ngikutin ini. Terus yang ketiga, libatkan emosi. Apa maknanya emosi? Tadi apakah saya menggunakan handphone Ustadz Munir ini kebetulan saja atau merupakan trik? Kenapa? Kalau seandainya objek itu adalah kita, maka itu akan lama daya ingatnya. Pengalamannya adalah ketika belajar, anak-anak sudah tak tahu jelasnya mau belajar bahasa Arab itu untuk apa. Kemudian malas-malasan di jam terakhir, habis makan, listrik mati. Cerita deh. Duduk paling belakang, ya kan? Ngorok dia di dalam. Apa yang harus bisa dilakukan? Gunakan dia, ambil dia, gunakan. Hei Tommy, kaos kaki tolong diganti ya, udah jorok sekali tuh. Oh mana bu, gak ada bu. Kan protes dia. Kamu gak percaya? Nanti ibu libas kamu pakai baju ibu nih nanti. Ya, bisa koma-koma kamu berdiri di rumah sakit nanti kan? Ya, koma tidur, ya kan? Koma kamu, ya. Kalau kamu sudah sakit, ibu bikin, kamu akan terdiam. Sakit tuh diam, ya kan? Oke, diam, bu. Coba sekarang bu, bu. Coba tanya dulu, siapa bertemu handphone pertama? Kamu tahu gak? Ini pena ibu beli di Singapura. Setiap kali ibu beli pena selalu hilang di kolam renang. Terus ibu beli baru di Singapura hilang juga di kolam renang. Ibu beli di Pekanbaru hilang juga di. Ibu beli di tempat kamu nanti hilangnya di mana coba? Jawab nggak dia? Kenapa dia jawab? Karena dia bisa jawab pertanyaan yang sederhana itu kan. Jadi pena itu kolam itu ya. Gitu. Coba lihat Taufik, di sini gigi, di sana gigi, di sini dan sini ada gigi, di sini ada gigi. Betul deh. Kamu pakai apa ke sekolah? Jordan. Mereknya apa? Yamaha. Orang kita ini kan aneh-aneh. Saya bilang ke Honda sini, iya. Mereknya apa? NMAX. Bilang sama orang tua kamu, ayah, jualah Honda Koya. Jualah Honda Koya. Jualah Honda Koya. Apa? Kami coba lihat ini. Ini apa nih? Apa tulis? Kamu tahu nggak? Apa tulis pertama kali dibuat orang dari apa?
Ini dulunya pas sebelum ada template ini, dulu ada sabun, terus di pinggirnya dikasih rotan, sabun dan rotan. Oh, jadi apa tulis seperti ini? Kamu nggak percaya? Coba googling, coba. Kalau nggak melek lah dia bentar. Dan kemudian akan cepat ingat sama dia. Jadi cara gampang menghafal kosakata itu adalah buat cerita, cari persamaan bunyi. Lalu kemudian bikin cerita yang pendek, kemudian yang lucu tidak masuk akal atau XL. Ibu tahu apa XL? Bapak tahu XL? Bukan ukuran baju. XL itu adalah ekstra lebay. Yang berlebihan. Dan ibu-ibu tahu nggak? Anak-anak sekarang ini viral gara-gara lebaynya. Dan mereka suka sesuatu yang lebay. Begitu sulit itu lebay. Betul nggak? Kamu tanya. Saya kok bisa gitu. Kamu nanya, serius. Suka nggak mereka? Itu deh. Nah, karena itu kesukaan mereka, ibu tinggal tulisin aja. Oke, bilatun, lantai, koma, jaurabun, kemudian matabun, ya, qahwatun, labanun, syayun, dan segala macamnya. Oke, sekarang kamu cari persamaan bunyi di sini, bikin cerita selebay mungkin. Wah, kalau nggak produktif anak-anak ibu entar. Ya. Daripada dia bikin beginian, lebih bagus dia lebaikan dari proses pembelajaran dia. Anak-anak kita lebih kreatif daripada kita. Disuruh aja begitu, bikin belangko kayak gini. Ini ada Arabiahnya, ada persamaan bunyinya, ada ceritanya, ada bahasa Indonesianya. Lalu kemudian kamu ekspresikan, lalu kemudian kamu videokan, upload di YouTube. Jadi guru kreatif, viewernya banyak, duit ngalir. Kalau nggak viral lah ibu ngajarin kayak gitu ntar. Saya kenapa nggak saya masukin? Ya biar ibu aja lah. Gitu ya. Suruh mereka coba bikin ide kreatif. Kalian bikin konten tentang bagaimana cara menghafal kosakata dengan cara seperti ini. Upload di YouTube. Gitu. Ini contohnya. Labanun. Ibu tahu supaya susu kan kalau udah kebuka itu kan cepat basi. Gimana supaya susu itu supaya tahan lama? Oh iya udah dikasih laban tuh. Dikasih laban. Gitu. Ada satu lagi ibu-ibu yang dari Alfitiah nggak jadi datang. Bu Aini nggak jadi datang deh. Dia sakit mata katanya. Bu Aini dari Becky atau dari Alfitiah saya lupa. Bu Aini dia sakit mata tadi pagi tiba-tiba. Ya saya pikir siapa kapan pula guru Becky mana si Aini gitu. Gak usah dipikir karena Aini itu adalah suruh anak-anak gitu. Kreatif nggak mereka? Daripada yang lain-lain. Jadi saya simpulkan, cara gampang menghafal kosakata. Apa kesulitan orang dalam belajar bahasa Arab? Pertama, al-hadaf, tujuannya tadi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah paradigmanya yang salah. Yang ketiga adalah cara menghafalnya. Nanti ini sebetulnya materi yang belakangan saya tarik karena tadi udah mulai ngantuk-ngantuk tempat oleh saya. Ya, kalau nggak saya gini kan nanti saya ditinggalin. Bagaimana cara menghafal kosakata yang begini? Gimana begininya? Ya begitu. Dan begini maksudnya. Maksudnya adalah cari persamaan bunyi. Ya. Kemudian bikinkan sebuah cerita. Cara ceritanya gimana? Pendek, lucu, XL, libatkan emosi. Kayak sudah jam 12 kan ya. Saya rasa ibu-ibu kalau saya begini bisa lama 2 harian. Tapi kalau saya nanti sampai sore kalau dibolehin orang hotel kita kasih bagaimana cara menghafal, bagaimana cara mengajarkan qawaid, bagaimana cara mengajarkan mufradat, bagaimana cara menghadasah cepat. Begitu. Kami yang tutup dulu deh, lapar soalnya. Sudah waktu makan siang. Baik, syukran katsiran ila Ustaz Yani. Mohon diberikan apa?